Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya ingin ke Mas Bambang sekali lagi. Mas Bambang, ini ketika kita berbicara tadi Anda juga sudah membahas soal prostitusi di situ, narkoba di situ. Nah, tapi yang menarik adalah kepemilikan senjata api. Ini kan juga seolah-olah jadi mudah semua nih terjadi di Indonesia. Iya, kepemilikan senjata api ini kalau kita melihat peraturan Kapolri ini kan terkait dengan senjata non organik milik kepolisian, artinya bisa dimiliki oleh masyarakat, tentunya dengan izin yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Bapintelkam. Tapi faktanya memang pengawasan terkait dengan penggunaan senjata api non organik ini yang dipegang oleh anggota masyarakat tertentu ya, karena hanya beberapa orang saja yang memenuhi syarat-syarat untuk bisa menggunakan senjata api di luar kepolisian. Mereka karena profesi tertentu yang membahayakan, kemudian juga ada untuk olahraga dan sebagainya. Tapi tadi saya sampaikan pengawasannya tidak ketat. Ya. Makanya senjata api yang ada di tangan masyarakat ini bisa disalahgunakan gitu. Makanya kalau kita ingin menelusuri lebih lanjut terkait dengan senjata api ini juga harus dicek siapa yang mengeluarkannya. Dari mana distributornya dari mana saja, dia membeli dari mana saja, yang memberikan izin siapa. Hal seperti itulah seharusnya diungkap, dan selama ini seringkali dalam kasus-kasus senjata api yang beredar di masyarakat berhenti sampai di situ saja, tidak terungkap dari tidak dilusuri siapa distributornya, siapa yang memberikan izin, dan inilah menjadi kelemahan kita seperti itu. Makanya penyalahgunaan senjata api itu seringkali marak karena izin diberikan, tetapi kontrol dan pengawasannya nyaris sangat lemah. Seperti itu. Kepemilikan senjata api ini juga menarik Mbak Melisa. Kami juga ingin mendengarkan pendapat Anda bahwa senjata api tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di tempat kejadian perkara. Apakah senjata api ini bisa digunakan oleh pelaku sebagai bentuk untuk intimidasi terhadap para korban? Mbak Melisa. Oke, ya kalau kita bicara tentang kemungkinan ya semuanya kemungkinan bisa terjadi, Windy. Tetapi kita kan tidak bisa menerka-nerka ya, tergantung dari proses pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh aparat itu sendiri. Apakah senjata itu digunakan atau tadi kematiannya itu terjadi karena obat-obatan yang diberikan. Kalau kematian terjadi karena obat-obatan yang diberikan, maka juga perlu ditelisik dari intensi awalnya. Apakah memang ada intensi awal untuk membunuh? Atau ini adalah kegagalan si pelaku-pelaku ini untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku yang berisiko. Perilaku yang berisiko kan gini ya, kalau kita kasih obat ke orang dalam jumlah yang banyak, kan itu ada kemungkinan orangnya bisa jadi teler, respon tubuhnya seperti apa. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang tidak dipertimbangkan gitu. Dalam kasus ini saya juga ngelihat bahwa ya memang adanya kurangnya kontrol diri dan empati ya dari si pelaku terhadap korban gitu. Kan orang teler juga nggak langsung pingsan begitu ya, pasti ada tahapannya begitu. Nah ketika kemudian korban mulai misal tidak sadarkan diri dan sebagainya, seharusnya pelaku menghentikan perbuatannya misalnya seperti itu. Gitu Windy. Artinya ini ada kelalaian artinya? Maksudnya kelalaian? Kelalaian dalam hal adanya pemberian narkotika sehingga terjadinya korban tewas. Untuk itu kita perlu pemeriksaan dengan yang bersangkutan ya. Apakah ini kelalaian ataukah ini adalah sesuatu yang tadi perbuatan yang disengaja. Begitu. Nah untuk itu tentunya kita tidak bisa menjawab kalau tidak melakukan pemeriksaan. Begitu. Tapi ketika tadi ceritanya bahwa ada certain atau sejumlah laki-laki dewasa yang melakukan aktivitas seksual dengan anak yang remaja di bawah umur gitu, itu bisa terkait dengan isu kebutuhan untuk mendominasi. Jadi si pelaku ini merasa bahwa dengan mencari subjek yang dianggap seolah tidak terlalu mengancam, itu lebih terasanya lebih aman. Baik. Seperti itu. Mbak Melisa, ini kan kalau kita lihat pelaku ini secara profil adalah orang yang mapan, kemudian dari kalangan yang berada. Kenapa kok terus seorang bisa melakukan sebuah penyimpangan perilaku seksual, misalnya tadi dengan open BO, kemudian ada narkoba di situ yang melibatkan narkoba. Nah ini seperti apa Anda melihatnya? Kalau melihat individu itu sangat mungkin pikiran, emosi, kemudian perilaku itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dirinya, tetapi juga nilai-nilai yang di-share bersama di lingkungan sosialnya.
Dalam arti kalau tadi dari ceritanya bahwa ini ada sekelompok orang-orang, saya menduga, sekali lagi saya menduga, sekelompok orang-orang ini seolah punya nilai yang sama, yaitu pro sama violence atau kekerasan gitu. Baik. Sehingga perilaku-perilaku yang menurut orang awam melanggar norma, mungkin mereka tidak terlalu menganggap itu adalah big thing gitu buat mereka. Nah, Mas Bambang, Gitu. Ya, baik. jika Anda melihat kasus ini, apakah dari pihak kepolisian ini belum transparan? Kalau sudah transparan, tentu kasus ini tidak mencuat lagi. Saya melihatnya seperti itu. Mengapa saya menyatakan bahwa ini tidak transparan? Karena di situ ada muncul problem. Bagaimana kasus itu yang terjadi sebenarnya? Seperti disampaikan Mbak Melisa tadi, seharusnya pemeriksaan secara ilmiah memenuhi Cyber Crime Investigation itu harus dilakukan. Jadi semuanya sudah bisa dilihat bagaimana proses terjadinya kematian itu. Apakah dari narkoba, apakah karena kekerasan yang lainnya seperti itu. Hal seperti itulah seharusnya disampaikan ke publik sehingga tidak mencuat lagi kasus yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu sekarang ramai di masyarakat seperti itu. Dan sekarang bagaimana dengan kasus penyuapan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini? Ya, kita melihatnya bukan persoalan menyuap atau memeras ya, karena pihak pelaku dalam hal ini tentu adalah pihak yang lemah gitu. Kepolisian yang memiliki kewenangan hukum itu adalah pihak yang dominan. Jadi apakah ini menyuap atau sebaliknya kepolisian anggota kepolisiannya memeras, ini tentu masih bisa diperdebatkan. Tetapi dari kedua antara menyuap dan memeras ini sama-sama adalah delik korupsi yang tentu semua mereka yang terlibat di situ harus diproses pidana juga, baik pelaku maupun personil penegak hukumnya seperti itu. Tetapi lagi-lagi ini kan butuh proses, harus ada pembuktian yang lebih kuat di mana unsur penyuapannya, di mana unsur pemerasannya yang itu bisa dilakukan secara transparan nanti bila dibuka di pengadilan. Saya merasa lihatnya seperti itu. Karena bila hanya terbatas di kepolisian saja, ini saya tidak yakin bisa dilakukan secara objektif dan transparan. Karena tentu ada ego sektoral dari kepolisian untuk melindungi personilnya seperti itu. Nah, pasal-pasal yang dijerat antara lain pasal pembunuhan, 15 tahun penjara, pencabulan anak di bawah umur, dan juga kepemilikan senjata api secara ilegal. Apakah ketiga-tiganya ini bisa diterapkan kepada pelaku? Tentu sangat bisa diterapkan. Akumulasi dari pasal-pasal yang dituduhkan itu bisa menambah berat sanksi yang diberikan kepada para pelaku. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan ini ada upaya kesengajaan, gitu lah. Ada upaya kesengajaan untuk membunuh, terlepas hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh kepolisian, karena di situ ada dilakukan bersama-sama, kemudian korbannya pun juga tidak tunggal seperti itu. Makanya hukuman sanksi maksimal ini harus diterapkan, dan sampai sekarang kan ini masih proses di pengadilan kan seperti itu. Baik, saya ingin ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, ini kalau dari kajian psikologi klinis, jadi upaya apa yang harus dilakukan untuk menghindari remaja-remaja kita dari tadi kasus narkoba, kemudian prostitusi dan seterusnya? Iya. Thank you Aditya sudah menanyakan ini, karena sekalipun tadi ya remaja-remaja tadi masuk ke dalam dunia seperti itu ya, open BO dan sebagainya, tetapi ini tetap yang terjadi ini tetap sebuah perilaku seksual yang tidak seharusnya terjadi, karena setiap individu di bawah 18 tahun itu masih tergolongnya anak gitu, dan mereka sebagai korban tidak bisa dipersalahkan. Kenapa? Karena sebelum masuk ke usia 18 tahun, perkembangan kognitif pola pikir seseorang belum dilihat cukup matang untuk membuat keputusan-keputusan yang penting gitu di dalam hidupnya.
gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya remaja-remaja kita next-nya tidak kemudian terjerat di dalam dunia yang serupa? Ya tentunya perlu pengawasan dari orang tua, dari significant others-nya, dari lingkungannya, dan perlu kepedulian kita bersama untuk satu, menanamkan benar-benar nilai tentang bagaimana sih value diri seseorang, dan juga mengajarkan remaja-remaja ini untuk menyelesaikan masalahnya tidak semuanya dengan instan gitu. Karena kalau misalnya terbiasa untuk menyelesaikan masalah dengan instan, masalah kehidupan selalu ada. Dan biasanya kalau terbiasa menyelesaikan dengan instan, maka pola-pola yang akan digunakan juga pola-pola yang instan. Mau cepat misalnya beli sesuatu, ya udah yang cepatnya aja ngapain gitu. Jadi perlu ini kayak share responsibility atau tanggung jawab bersama begitu Aditya dan Windy. Baik. Terima kasih Mbak Melisa, informasinya sangat lengkap. Terima kasih juga Mas Bambang, waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Bapak Ibu. Pemirsa, suasana mencekam tergambar ketika menyaksikan puing-puing bekas kebakaran di Glodok Plaza. Kami akan hadirkan sesaat lagi.